Terima kasih telah mengklik video ini. Di episode sebelumnya kita sudah membahas kisah tentang tokoh yang luar biasa yaitu Gideon. Dia dari orang biasa menjadi pahlawan Allah. Dan kali ini kita akan membahas kisah tentang tokoh Alkitab yang luar biasa lainnya. Siapakah dia? Tetapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Ini dia kisah tentang tokoh Alkitab yaitu Deborah. Hari ini kita akan membahas salah satu tokoh luar biasa dalam Alkitab. Seorang wanita yang dipakai Tuhan secara istimewa. Namanya adalah Deborah, seorang hakim, nabi perempuan, sekaligus pemimpin yang membawa kemenangan bagi bangsa Israel. Kisahnya bisa kita temukan dalam kitab Hakim-Hakim pasal 4 dan 5. Deborah menjadi teladan bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja, bahkan seorang wanita di tengah zaman yang penuh pergolakan, untuk melakukan hal-hal besar bagi umatnya. 1. Latar belakang. Setelah kematian Yosua, bangsa Israel masuk ke masa yang penuh kekacauan. Tidak ada raja atau pemimpin tetap yang memimpin mereka. Kitab Hakim-Hakim menggambarkan situasi ini dengan kalimat, "Pada zaman itu, tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri." Hakim-Hakim 21 ayat 25. Akibatnya, Israel sering jatuh ke dalam dosa. Mereka meninggalkan Allah yang telah membawa mereka keluar dari Mesir, lalu berpaling kepada berhala-berhala Kanaan seperti Baal dan Asyera. Setiap kali mereka melupakan Tuhan, datanglah bangsa asing yang menindas mereka. Pada masa Deborah, Tuhan menyerahkan bangsa Israel ke tangan Yabin, raja Kanaan yang berkuasa di Hazor. Yabin memiliki seorang panglima perang yang sangat ditakuti, yaitu Sisera, yang mempunyai 900 kereta besi. Kereta besi pada zaman itu adalah senjata canggih. Pasukan berkuda dengan kereta besi dapat dengan mudah mengalahkan prajurit pejalan kaki. Dengan kekuatan ini, Yabin menindas bangsa Israel selama 20 tahun. Orang-orang Israel hidup dalam ketakutan, banyak desa kosong karena rakyat melarikan diri ke pegunungan. Mereka tidak berani lewat jalan utama karena takut pada tentara Sisera. Dalam keadaan tertindas inilah, bangsa Israel akhirnya berseru kepada Tuhan. Mereka menjerit meminta pertolongan, dan Tuhan menjawab dengan membangkitkan seorang pemimpin yang tidak biasa, seorang wanita bernama Deborah. Deborah bukan hanya seorang nabi perempuan, tetapi juga seorang hakim. Ia dikenal bijaksana, dan orang-orang Israel datang kepadanya untuk mencari penghakiman dan nasihat. Deborah biasanya duduk di bawah sebuah pohon korma, yang kemudian dikenal dengan nama pohon korma Deborah. Dari sanalah ia memimpin bangsa Israel secara rohani dan memberi pengharapan baru bagi umat Tuhan. Jadi, bagian ini menggambarkan kegelapan rohani dan penindasan Israel, yang kemudian menjadi latar belakang munculnya Deborah sebagai terang dan pemimpin dari Tuhan. 2. Panggilan Deborah dan Barak. Di tengah penderitaan bangsa Israel, Tuhan berbicara melalui Deborah. Sebagai nabi perempuan, ia menerima wahyu ilahi untuk membebaskan umatnya dari penindasan. Deborah memanggil seorang panglima Israel bernama Barak bin Abinoam yang berasal dari Kedesh di daerah Naftali. Kepadanya Deborah menyampaikan pesan Tuhan, "Pergilah, pimpinlah 10.000 orang dari suku Naftali dan Zebulon, dan majulah ke Gunung Tabor. Sebab aku akan menyerahkan Sisera, panglima tentara Yabin, ke dalam tanganmu di sungai Kison." Hakim-Hakim 4 ayat 6 dan 7. Pesan ini jelas. Tuhan sendiri yang akan bertindak. Barak hanya perlu taat dan memimpin pasukan. Namun, Barak tidak langsung menunjukkan iman yang teguh. Ia merasa ragu menghadapi kekuatan besar Sisera yang memiliki kereta besi.
Barak pun berkata kepada Deborah, "Jika engkau turut maju bersama aku akan maju. Tetapi jika engkau tidak turut, aku tidak akan maju." Hakim-Hakim 4 ayat 8. Ucapan ini menunjukkan bahwa Barak membutuhkan keberanian dari Deborah. Ia ingin kehadiran Deborah sebagai tanda bahwa Tuhan benar-benar menyertai mereka. Deborah setuju untuk ikut berangkat, tetapi ia juga menubuatkan sebuah hal penting. "Baik, aku akan pergi bersama-sama engkau. Hanya jalan yang engkau tempuh ini tidak akan mendatangkan kehormatan bagimu. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Hakim-Hakim 4 ayat 9. Kalimat ini menjadi kunci. Tuhan sudah menentukan bahwa kemenangan Israel nanti tidak akan membawa kemuliaan kepada Barak, melainkan kepada seorang wanita, dan itu adalah bagian dari rencana besarnya. Dengan demikian, Deborah tidak hanya menjadi seorang hakim, tetapi juga pemberi semangat, penyemai iman, dan pengingat bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada kereta besi Sisera. Jadi, bagian ini menekankan bagaimana Deborah membangkitkan iman bangsa Israel dan bagaimana Tuhan menyingkapkan bahwa kemenangan bukan hasil kekuatan manusia, melainkan karena ketaatan kepada firman-Nya. 3. Kemenangan Israel. Setelah Barak mengumpulkan 10.000 prajurit dari suku Naftali dan Zebulon, mereka maju ke Gunung Tabor, sebuah lokasi strategis untuk menghadapi pasukan Sisera. Sementara itu, Sisera mendengar kabar pergerakan Barak. Ia segera mengerahkan seluruh pasukannya dengan 900 kereta besi menuju sungai Kison. Dari segi jumlah dan perlengkapan perang, pasukan Sisera jauh lebih unggul. Namun inilah saatnya Tuhan sendiri campur tangan. Alkitab mencatat bahwa Tuhan mengacaukan pasukan Sisera dan semua kereta perangnya. Hakim-Hakim 4:15. Banyak penafsir Alkitab percaya bahwa Tuhan mengirimkan hujan badai besar. Sungai Kison meluap, tanah menjadi lumpur, sehingga kereta-kereta besi yang tadinya menakutkan justru terjebak dan tak berdaya. Pasukan Israel pun maju dengan penuh keberanian. Barak memimpin tentaranya menuruni Gunung Tabor, menyerang Sisera, dan mengalahkan seluruh pasukan musuh. Tidak seorang pun tentara Sisera yang tersisa hidup. Sisera sendiri melarikan diri dengan berjalan kaki. Ia kelelahan dan mencari tempat berlindung. Ia tiba di kemah Yael, istri Heber orang Keni. Yael menyambut Sisera dengan ramah, mengajaknya masuk, bahkan memberi minum susu dan menyelimuti dia agar bisa beristirahat. Namun ketika Sisera tertidur lelap, Yael bertindak berani. Ia mengambil patok kemah dan palu, lalu menghujamkannya menembus kepala Sisera. Sisera pun mati di tangan seorang wanita, tepat seperti nubuatan Deborah sebelumnya. Tidak lama kemudian, Barak datang mengejar Sisera. Yael keluar menyambutnya dan berkata, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Dan di dalam kemah itulah Barak melihat Sisera sudah mati, takluk oleh tangan seorang perempuan. Dengan peristiwa itu, bangsa Israel memperoleh kemenangan besar. Yabin, raja Kanaan, semakin dilemahkan, dan akhirnya kekuasaannya hancur total di bawah tangan bangsa Israel. Keempat, nyanyian Deborah. Setelah kemenangan besar itu, Deborah bersama Barak memimpin bangsa Israel menaikkan sebuah nyanyian pujian kepada Tuhan. Lagu ini tertulis dalam Hakim-Hakim pasal 5 dan dikenal sebagai nyanyian Deborah. Isi nyanyian ini bukan sekadar ungkapan sukacita, tetapi juga catatan sejarah dan pengakuan iman. Ada beberapa hal penting di dalamnya. 1. Pujian kepada Tuhan sebagai sumber kemenangan. Deborah menegaskan bahwa bukan pasukan atau strategi manusia yang memenangkan pertempuran, melainkan Tuhan sendiri yang turun berperang bagi Israel. Bahkan alam pun dipakai Tuhan. Hujan deras dan sungai Kison menjadi senjata yang melumpuhkan kereta-kereta besi Sisera. 2. Penghormatan bagi para pemimpin dan sukarelawan. Deborah memuji suku-suku Israel yang berani maju berperang, terutama Naftali dan Zebulon yang rela mempertaruhkan nyawa mereka.
Sebaliknya, ada juga suku-suku yang memilih tinggal diam dan tidak ikut berjuang, dan hal itu disebutkan dalam nyanyiannya. 3. Puji-pujian bagi Yael. Yael dipuji sebagai pahlawan perempuan karena tindakannya yang berani membunuh Sisera. Dalam nyanyian itu, Yael disebut diberkati di antara perempuan. Tindakannya dipandang sebagai wujud keberanian yang dipakai Tuhan untuk menggenapi nubuatan. 4. Kontras nasib musuh dan umat Tuhan. Nyanyian Deborah juga melukiskan nasib Sisera dengan ironi. Ibunya menunggu di rumah dengan harapan Sisera kembali membawa rampasan perang, padahal kenyataannya ia telah mati di tangan seorang wanita. Sedangkan bagi Israel, lagu itu menutup dengan doa kemenangan. Demikianlah, biarlah binasa segala musuhmu, ya Tuhan, tetapi orang-orang yang mengasihinya, biarlah seperti matahari terbit dalam kemegahannya. Hakim-Hakim 5 ayat 31. Setelah nyanyian itu, Alkitab mencatat bahwa negeri Israel aman selama 40 tahun di bawah kepemimpinan Deborah. Itu adalah masa damai yang panjang, hasil dari ketaatan mereka kepada Tuhan. Kisah Deborah meneguhkan bahwa dalam situasi tergelap sekalipun, Tuhan bisa membangkitkan pemimpin yang penuh iman untuk membawa umatnya keluar dari penindasan. Pertanyaan untuk kita hari ini adalah, apakah kita siap taat, berani, dan setia seperti Deborah? Semoga kisah ini menguatkan kita untuk percaya bahwa Tuhan sanggup bekerja melalui siapa saja termasuk kita untuk menghadirkan terang, harapan, dan kemenangan bagi banyak orang. Begitulah kisah tentang tokoh Alkitab yaitu Deborah. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah untuk memberikan pendapat kalian tentang kisah ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa di episode selanjutnya.